Kayaknya memang lagi musimnya ganti pelatih ya Sportmania. Gak cuma di Indonesia, ternyata di negara Asia yang lain juga lagi ngelakuin hal yang sama gitu. Selain itu, dua negara yang sudah bestie banget nih, saking bestinya gitu, ngerilis jersey timnas di hari yang sama, kan kocak banget gitu. Penasaran kan negara mana aja? Gas, check it out. Tahun 2025 jadi awal baru buat timnas Indonesia dan Malaysia. Keduanya sama-sama memulai dengan pelatih baru, tapi pendekatannya beda banget gitu. Waduh, Malaysia lebih dulu bikin langkah, buru-buru cari pengganti Pau Marti yang cabut setelah Harimau Malaya gagal total di Piala AFF 2024. Dengan Pau Marti yang cuma antarkan mereka sampai fase grup, PAM gak mau buang waktu dan umumkan Peter Klamovski sebagai pelatih baru pada 16 Desember nih guys. Di sisi lain, Indonesia nggak kalah dramatis coy. PSSI bikin keputusan mengejutkan dengan memecat Shin Taeyong. Ya meskipun kontraknya masih sampai 2027 gitu. Gara-garanya ya we never know, kita nggak tahu gitu. Tapi kan kocak aneh juga gitu. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga nggak tanggung-tanggung langsung menunjuk legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Waduh, Bang Patrick nih bos. Bedanya PSSI gerak cepat setelah diumumkan di 6 Januari. Kluivert udah mendarat di Indonesia tanggal 12 Januari. Dia langsung sibuk sama agenda-agenda penting bareng PSSI ini guys. Sebaiknya FAM malah slow motion. Meski Peter Klamovski diumumkan sejak pertengahan Desember, dia baru tiba di Malaysia tanggal 22 Januari. Jarak antara pengumuman dan kedatangannya lebih dari sebulan. Bandingin sama Kluivert yang cuma butuh beberapa hari buat resmi diperkenalkan gitu. Aduh. Menurut laporan makanbola.com, Klamovski disambut sangat hangat sama staf PAM pas sampai Bandara Internasional Kuala Lumpur. Tapi sambutan hangat ini nggak ngilangin fakta kalau tugasnya berat banget coy. Misi utama Klamovski adalah membawa Harimau Malaya lolos di grup F kualifikasi buat tiket Piala Asia 2027 di Arab Saudi, kata PAM. Dan gak cuma itu, dia juga harus bikin ranking FIFA Malaysia naik sampai masuk 100 besar dunia gitu. Grup F sendiri nggak gampang. Malaysia bakal ketemu Vietnam, Nepal, dan Laos buat rebut tiket Piala Asia. Sekarang kita tinggal tunggu aja aksinya ya guys. Siapa yang bakal bikin gebrakan lebih dulu? Patrick Kluivert bareng Garuda atau Peter Klamovski bareng Harimau Malaya? Yang pasti seru banget buat diikutin nih. Ya kita balap-balapan aja sama tetangga ya guys ya. Pelatih timnas Uzbekistan Sreko Katenek resmi mundur. Padahal nih dia berhasil bawa Uzbekistan nangkring di posisi kedua kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Tapi ya apa boleh buat gitu. Alasannya ya kita bahas nih. Alasannya menurut Federasi Sepak Bola Uzbekistan OVA, Katenek memilih cabut karena masalah kesehatan. Katanya dia nggak bisa lagi menjalankan tugas secara maksimal dalam kondisi sekarang sih guys. Lewat pesan perpisahannya, Katenek ngucapin terima kasih ke OVA atas kerjasama dan dukungannya selama ini. Dia juga doain Uzbekistan bisa sukses di kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Sweet banget ya. OVA pun gak pelit pujian buat Sreko Katenek. Mereka bilang terima kasih atas dedikasinya dan berharap Katenek segera sehat biar bisa lanjut karir lagi. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan besar, siapa nih yang bakal jadi pelatih baru Uzbekistan? Tapi bentar dulu deh, apa mungkin Shin Taeyong gitu bakal masuk radar? Aduh, ini kocak banget tapi. Lagi pula STY sekarang lagi nganggur gitu. Kalau dilihat-lihat, STY punya semua yang Uzbekistan butuhin sih. Pengalaman kelas dunia, pernah bawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018, dan bikin Jerman ketar-ketir nih. Aduh, kocak banget sih ini. OVA pasti nggak asal milih pelatih dong. Mereka pasti pengen pelatih yang udah terbukti bisa main di level internasional. Dan Shin Taeyong kayaknya cocok banget buat tugas ini. Apalagi Uzbekistan punya peluang besar buat lolos ke Piala Dunia. Bayangin deh kalau STY jadi pelatih Uzbekistan. Dengan gaya kepelatihannya yang disiplin dan strategi yang kece, ditambah pemain-pemain berbakat Uzbekistan, bisa jadi ini tim bakal tampil beda banget sih. Jadi gimana menurut kalian nih guys? Apakah OVA bakal ngelirik Coach Shin Taeyong? Kita tunggu aja kabar serunya ya guys ya. Malaysia baru saja memperkenalkan jersey anyar nih buat timnas mereka pada Kamis 23 Januari 2024. Seragam ini bakal dipakai oleh tim senior sampai kelompok usia.
dengan warna kuning terang yang super dominan. Jersey baru ini juga disebut sebagai kerja sama Malaysia dengan Puma. Presiden PAM Tan Sri Dato Hamidin Mohamad Amin optimis banget sama kolaborasi ini. Katanya bilang gini guys, kami ingin menciptakan budaya sepak bola yang lebih seru di Malaysia, menginspirasi pemain dan fans, sekaligus mengangkat olahraga ini ke level yang lebih tinggi. Itu katanya guys. Lalu desainnya gimana nih? Ya buat jersey home kuningnya nggak tanggung-tanggung guys. Dari atasan sampai celana semuanya kuning, sedangkan jersey tandang full hitam. Tapi netizen gimana nih? Seperti biasa lah, dunia maya rame banget dari warganet Indonesia. Ada yang muji tapi nggak sedikit juga yang nyinyir nih. Kayaknya seragam wasit deh. Ini Shaolin Soccer banget sih, cuma kurang jurus tendangan naga, kan gitu katanya coy. Dari Malaysia sendiri, warganetnya juga nggak kalah nyebar kritik nih guys. Seragam olahraga sekolah saya lebih keren, komen akun Meonse. Ini Puma lagi habis ide atau gimana gitu? Polos banget bos, udah 2 tahun nggak pakai baju polos. Terus lihat ini rasanya kayak dijapu, tulis Renung Football Culture. Ini jersey atau baju latihan ya? Alamak, kata Akmal Kamaru 98. Aduh, banyak yang ngetik juga ternyata ya. Ya meskipun banyak komentar pedas, jersey ini tuh diharapkan bisa ngasih semangat baru buat Skoda Rimau Malaya. Nah, menurut kalian jersey ini keren atau perlu desain ulang nih? Kalau dibandingkan Indonesia sih lebih bagus Indonesia ya cuy. RSPO baru aja ngenalin jersey terbaru buat timnas Indonesia yang bakal debut di laga kualifikasi Pildun 2026 Maret nanti. Penampakan desainnya pertama kali muncul di Instagram resmi mereka Kamis sore dan langsung bikin heboh sih. Tema besar jersey ini adalah Indonesia Pusaka. Waduh, ini keren banget sumpah. Ini keren banget sumpah. Desainnya nggak cuma asal stylish, tapi juga punya makna mendalam. Ada 2 elemen utama yang bikin jersey ini makin istimewa. Yang pertama ada bunga Edelweiss sebagai simbol kekayaan alam Indonesia. Ada juga lambang Garuda yang menunjukkan identitas negara dan semangat perjuangan. RSPO juga nggak tanggung-tanggung soal detail coy. Huruf dan angka yang dipakai di jersey ini dirancang biar kelihatan classy tapi tetap elegan. Typo face-nya dibuat khusus mengikuti tema Indonesia Pusaka, tulis mereka. Lalu apa yang bikin spesial nih dibanding dengan jersey-nya Malaysia? Ya, Indonesia ujung huruf-hurufnya tuh dibuat menyerupai paruh Garuda. Sementara lekukan lainnya terinspirasi dari sayap dan jambul Garuda. Jadi selain fungsional ada cerita di balik setiap detailnya ya guys. Dan FYI nih, bukan pertama kalinya RSPO bikin jersey spesial. Maret 2024 lalu mereka juga rilis desain yang terinspirasi dari kemenangan epik Indonesia lawan Jepang tahun 1981. Jadi gimana menurut kalian nih guys? Dengan konsep keren dan nuansa lokal yang kuat, jersey baru ini bakal bikin Garuda makin gagah di lapangan ya guys ya.